Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6CB akan memperkenalkan diri untuk wawancara kami pada kali ini. Saya Adrian dengan NIM 28024324660. Perkenalkan, nama saya Jevon Samuel Gunawan dengan NIM 2802451251. Saya Samala dengan NIM 280253492. Saya Stephen Hadianto dengan NIM 28024127442. Saya Jonathan Karisma, NIM saya 28024541133. Nama saya Budi Sutanto, NIM saya 280249715. Baik, selamat malam Om. Malam. Perkenalkan, saya Adrian sama teman-teman saya di sini bakal mewawancara untuk project CB kami pada kali ini. Iya. Oke. Jadi topik yang akan kami tanyakan kepada Om tuh tentang kemajuan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Oke, boleh dilanjut untuk pertanyaannya. Saya serahkan. Oke Om, perkenalkan saya Jevon. Saya akan menanyakan pertanyaan pertama seputar dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana peran Bapak atau peran Om sebagai pengusaha dalam mematuhi atau melanggar peraturan upah minimum? Upah minimum, kalau bicara upah minimum, kita sebagai pengusaha yang legal di Indonesia ini mau tidak mau harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada kita pengusaha apabila tidak mengikuti aturan upah minimum yang sudah ditetapkan. Ya mungkin itu. Dan kita ya sampai saat ini tentunya tidak mau bermasalah dengan pemerintah, jadi ya kita ikuti apa yang diminta oleh pemerintah. Walaupun dalam kondisi ekonomi yang saat ini tidak terlalu baik. Ya. Oke, baik. Boleh lanjut. Oke, mungkin bisa lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pak Adi, saya ini izin bertanya Pak. Menurut Bapak, ada nggak sih Pak korelasinya antara pekerjaan upah yang rendah dan juga kinerja dari tenaga kerja yang Bapak miliki gitu, menurut pandangan Bapak? Upah yang rendah maksudnya dengan tenaga kerja? Mungkin yang tidak layak gitu lah Pak. Kalau di tempat kami sih ya ada ya, pasti ada hubungan korelasinya. Karena dengan upah yang rendah biasanya berdampak pada semangat kerja dan kinerja yang kurang begitu baik dari karyawan, biasanya begitu. Dan juga akan menambah tingkat absensi mereka kalau di tempat kami. Karena dengan upah rendah, mereka bisa dapatkan upah yang kurang lebih sama dari tempat lain. Jadi sangat mudah untuk meninggalkan pekerjaan tetapnya gitu. Kalau tempat kami biasanya kelihatannya dari situ. Oke, baik Pak. Mungkin dari saya mungkin itu aja. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Baik, Om, selanjutnya saya izin menanyakan soal bagaimana tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk mempengaruhi produktivitasnya, Om. Kalau di tingkat pendidikan, jujur sangat berpengaruh ya. Khususnya kalau di tempat kami kan kami bisnis di jualan mobil. Kami jualan mobil yang kami jual adalah mobil baru. Dan kalau di harga yang paling murah yang kami bisa jual adalah harga kisaran 180 juta sampai ke atas gitu. Jadi kita berpikir kan tentunya tidak semua orang bisa beli dengan harga itu. Jadi kita butuh tenaga-tenaga yang memang punya kapasitas untuk menjual, bukan hanya cuma bisa pintar ngomong menjual, tapi intelektualitas yang cukup. Jadi pendidikan sangat
berpengaruh lah untuk cara mereka bernegosiasi, menghadapi konsumen gitu, sangat berpengaruh. Di tempat kami begitu. Jadi kalau memang dengan pendidikan yang kurang tadi, maksudnya keterampilan dan latar belakang pendidikan ya tadi kalau nggak salah ya. Ya, betul. Pertanyaannya ya, itu kalau di tempat kami sangat berpengaruh. Itu untuk dari sisi penjualannya, dari sisi after salesnya di bengkelnya juga sangat berpengaruh. Kalau anak-anak ya maaf kata yang dengan pendidikan yang kurang, mereka tidak akan mungkin dipercaya sebagai teknisi yang mempunyai keterampilan yang tinggi gitu. Jadi dengan semakin majunya teknologi, mesin-mesin semuanya semakin maju, kita juga akan mempercayakan teknisi yang memang punya keterampilan dengan basic yang pendidikan yang cukup untuk mereka kita berikan kursus, kita berikan pelatihan gitu. I see. Oke. Ya. Oke, baik. Boleh selanjutnya dilanjutkan pertanyaannya. Baik, Om, saya izin bertanya. Menurut Om, peran teknologi dan infrastruktur itu dapat meningkatkan atau menghambat produktivitas tenaga kerja ya, Om? Sebetulnya harusnya meningkatkan ya. Kalau peran teknologi harusnya meningkatkan. Cuman kadang-kadang tergantung si tenaga kerjanya itu sendiri ya. Terus bidang apa teknologi itu akan diterapkan gitu. Jadi kalau di kami saat ini, khususnya di penjualannya, teknologi memang cukup membantu lah ya, gitu, cukup membantu. Tapi tetap peran secara di luar itu juga masih tetap memegang peranan penting dalam proses penjualan. Gitu. Baik, Om. Pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Budi Sutanto. Menurut Ya. Bapak gimana perkembangan ekonomi Indonesia belakangan ini? Anda bertanya belakangan ini ya, maksudnya ya, Mas Budi ya. Ya, Kalau belakangan ini ya sudah boleh dibilang sudah sejak tahun lalu ya, sejak tahun lalu memang semakin menurun daya beli masyarakatnya. Khususnya di tempat kami yang tempat barang-barang yang kami jual, kami semakin terasa. Biasanya orang jual kendaraan baru itu masa-masa panennya adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri dan akhir tahun. Gitu. Boomnya biasanya itu. Tapi semakin ke sini semakin berkurang. Walaupun momennya tetap ada, momennya Idul Fitri dan akhir tahun, tapi semakin sedikit penjualannya. Apalagi yang tahun ini ya, sampai hari ini saja, padahal hari Idul Fitri kan mungkin tinggal 3 mingguan lagi gitu ya, tapi gregetnya aja masih belum gitu terasa gitu untuk peningkatan penjualan. Bahkan sampai perawatan kendaraan saja masih tetap juga biasa-biasa aja, nggak melonjak yang cukup tinggi seperti dulu-dulu gitu. Jadi kami menilainya memang ya saat ini ekonomi memang sedang melambat gitu. Tapi yang saya paling rasakan adalah sekarang di segmen kami ada segmen mobil Honda Brio ya yang paling laku dan paling terjangkau. Tapi justru di segmen ini yang kita paling kurang sekarang ini. Tapi di segmen yang di atas Brio cukup laku dan boleh dibilang cukup stabil lah penjualannya. Berarti saya beranggapan justru yang menengah ke bawah yang mungkin sedang agak bermasalah gitu. Di tempat kami yang kami rasakan begitu. Jadi kita merasanya kayaknya waduh ini yang kelas ini nih yang menurun daya belinya saat ini. Ya gitu. oke, terima kasih Pak Adi. Oke. Ya. Terakhir saya mau nanya sih Om, nambahin aja. Kalau misalnya teknologi yang dipakai di sehari-hari di pekerjaan Om itu apa aja ya Om? Maksudnya? Ada misalnya penggunaan website atau adanya kalau sekarang ada e-commerce ya Om ya kalau buat jualan tuh apakah masuk ke situ atau enggak begitu? Kami masuk website jelas ya, terus dari Tokopedia juga ada. Sekarang kita bertransaksi melalui Tokopedia atau Blibli juga bisa gitu. Jadi ya kita mengikuti kemajuan zaman. Medsos sudah diwajibkan untuk setiap wiraniaga kami gitu. Jadi sudah wajib melalui medsos. Dan sekarang juga penjualan sudah banyak mencari informasi atau diawali dari medsos.
Walaupun nanti endingnya tetap harus ke dealer untuk menyelesaikan pembayaran segala macam, tapi mengawalinya biasanya dari medsos-medsos. Jadi ya memang teknologi buat kita berpengaruh lah. Terus kemudian untuk di bengkelnya juga, di bengkel kami juga sudah semakin oke lah ya, peralatan-peralatan yang diwajibkan gitu udah. Kalau dulu mungkin berdasarkan insting si mekanik ya, oh kalau ada keluhan ini mungkin ininya, biasanya itunya. Kalau sekarang sudah ada alat yang sudah bisa mendeteksi dengan tepat penyebab kerusakan atau penyebab ketidaknyamanan si mobil itu dari mananya gitu. Jadi memang membantu teknologi. Oke, sekian pertanyaan dari kami. Makasih Om. Ya, sama-sama.